Si manipulatif, dia itu pejabat licik, keras kepala, dan juga haus kekuasaan. Si bijak, dia itu jujur, tapi sering ditekan. Si kontrol, dia itu pahlawan sistem, dominan kasih solusi. Si suara tak terdengar, dia itu sinis, sarkas, dan juga mewakili suara hati rakyat. Dari tahun ke tahun, laporan keuangan pemerintah selalu indah di atas kertas. Jalanan katanya mulus, tapi ban motor kami bolong tiap hari. Seragam sekolah masih berbayar. Obat-obatan di puskesmas sering kosong. Katanya efisiensi, tapi kenapa kami jadi korbannya? Heran ya, kalau uang rakyat hilang, katanya anggaran terbatas. Padahal kalau mereka jalan-jalan ke luar negeri, anggarannya unlimited. Tambah nih biaya makan, tulis prasmanan hotel bintang 5. Tapi ibu bukannya rapatnya cuma makan gorengan di kantin ya? Diam, bisa itu dari gorengan ke prasmanan. Itu namanya kreativitas birokrasi. Kamu jangan bikin saya marah, ikuti aja apa yang saya mau. Baik deh bu. Kreatif sekali ya, Bu. Gorengan jadi wakil, kopi saset jadi minuman berkelas. Tapi yang kenyang siapa? Bukan kami. Anggaran perjalanan naikin, tulis ke Singapura atau ke Malaysia. Atau bahkan kalau bisa ke Eropa, tulis aja sekalian ke Eropa. Padahal aku cuma ke buat. Tapi itu bukan yang melanggar aturan ya ibu? Peraturan itu bisa direkayasa. Di sini aku punya jabatan. Udah, tambahin aja. Tapi tuh udah. Dari kursi ruang tamu bisa jadi tiket first class. Padahal rakyat kalau ke pasar masih harus mikir ongkos. Pejabat bisa keliling dunia imajiner tanpa keluar rumah. Kamu buat program fiktif, seminar kayak pelatihan, apa aja pokoknya tulis. Tulis yang bagus, walaupun isinya kosong nggak apa-apa. Yang penting anggaran bisa cair. Tapi bu, rakyat butuh nyata bukan acara palsu. Nah itu gampang lupa, besok marah-marah, hari ini cuek. Ya pokoknya tulis aja deh laporan yang bagus, yang penting saya dapat pujian. Baik deh bu. Saya Ya. permisi ya ibu. Ya, Memang betul, Bu. Rakyat memang mudah lupa. Tapi jangan lupa, listrik mahal, jalanan rusak, harga sembako tidak akan pernah bisa dipola seperti laporanmu. anggarannya udah kamu ajuin ke pusat. Sudah bu. Bagus ya. Permainanmu sudah cukup sampai di sini. Aku, Internal Control System berbasis kerangka kosong, hadir untuk menutup semua celah yang kau buat. Sistem itu lagi. Saya udah hafal lah semua teori yang ada di situ. No, aku bukan sekedar teori, aku adalah perubahan nyata. Yang pertama ada control environment. Semua itu harus berawal dari integritas. Pimpinan harus sebagai contoh, bukan sebagai biang masalah. Jadi tindakanmu, Bu, itu termasuk virus pertama. Saya kan cuma menyesuaikan kondisi aja. Nah, yang kedua ada risk assessment. Yaitu setiap kebijakan harus ada analisis risiko, termasuk risiko kamu nih dalam menyelewengkan dana. Halah, saya bisa merekayasa laporan risiko itu. Nah, yang ketiga yaitu adalah control activity, di mana setiap transaksi itu harus berdasarkan verifikasi dan juga otorisasi berlapis nih. Jadi tidak ada lagi satu tangan kuasai semuanya. Kalau gitu saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, yang keempat ada information and communication. Jadi, setiap transaksi dan juga informasi itu harus jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh semua orang. Jadi tidak ada lagi nih manipulasi laporan. Terus yang terakhir, Nah, yang terakhir nih ada namanya monitoring activity.
Jadi semua aktivitas itu akan dievaluasi, dikendalikan dan juga diawasi secara terus-menerus. Jadi pengendalian itu bukan acara saat, tapi merupakan budaya baru, Bu. Itu namanya kreativitas birokrasi. Kamu jangan bikin saya marah, ikuti aja apa yang saya mau. Tambahin aja. Tapi udah. Walaupun isinya kosong nggak apa-apa, yang penting anggaran bisa cair. Sekarang setiap laporan sudah dicek silang ya? Sudah Bu, semua transaksi sudah dipisahkan secara dua pihak dan juga dokumennya sudah disimpan di sistem sehingga lebih mudah ditelusuri. Nah, dan juga untuk anggaran minggu depan sudah saya pisahkan antara kas operasional dan juga cadangan sehingga pengendaliannya lebih jelas. Bagus, jadi udah nggak ada ruang abu-abu. Semua sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, beginilah seharusnya internal control bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi kita semua. Perubahan tak datang dari janji, tapi dari keberanian untuk memperbaiki. Dari langkah yang dulu keliru, menjadi pijakan yang penuh makna. Integritas bukan tentang siapa yang melihat, tapi tentang apa yang kita pilih saat tak ada yang menyaksikan. Karena pengendalian bukan sekedar sistem, tapi kesadaran bahwa kejujuran adalah fondasi setiap kepercayaan.